Terima kasih, senang sekali Bu Bina karena tanpa disuruh, tanpa dipaksa, kalian dengan sukarela mau belajar untuk menjadi anak yang berguna bagi semuanya. Baik, anak-anak, Bu Bina tawarkan untuk TO bersama Erlangga. TO bersama Erlangga itu kan semuanya pilihan ganda. Tidak ada uraiannya. Kalau besok Esai. itu tidak ada isai, betul. Tidak ada esai. Kalau besok ada isainya, esainya 5. Soal pilihan gandanya ada 30. Nah, tetapi sekedar untuk gambaran, kemarin dari Erlangga itu campur ya. Matematika dicampur IPA, campur SPDP, campur IPS, campur bahasa, campur PPKN. Wah, pokoknya campur baur ya di sana. Ada PLBJ. Nah, sehingga nilainya menjadi seperti itu. Jadi anak-anak sebaiknya berpegangan pada kisi-kisi yang dibagikan di classroom. Karena di kisi-kisi itu akan jelas. Kalau kemarin dari Erlangga itu kurang menggambarkan bentuk soal nanti yang akan keluar dalam ujian. Nah, anak-anak, kalau soal di dalam kemarin, nah ini bentuknya seperti ini. Jadi apa namanya? Nah, bentuknya seperti ini. Nah, yang di garis merah itu adalah kelas 6B. Nah, lebih baik dikirimkan Japri aja ya. Dikirim Japri ya, tidak dibacakan. Baik, terima kasih. Japri, Bu. Jadi, hah? Japri ya, baik. Japri Nanti aja, Bu, soalnya. iya, betul. Tapi kamu jangan terlalu fokus pada Erlangga ya, karena Erlangga itu soalnya campur-campur. Padahal besok khusus untuk matematika, besoknya untuk pelajaran beda lagi. Oke, anak-anak, mari kita lihat dari pertanyaan kemarin. Kemarin Bu Bina tawarkan mau bertanya apa. Nah, beberapa anak mulai bertanya. Sebelum lanjut dengan pertanyaan, Bu Bina minta izin untuk menjawab pertanyaan yang terdahulu ya, yang kemarin pagi disampaikan. Baik, mari kita melihat untuk materi matematika. Ya, materi matematika kemarin yang ditanyakan FPB KPK kita sudah mengulang lagi. Siapa yang masih bingung? Ada ciri-cirinya kan? Kalau ada soal cerita, KPK itu seperti apa? FPB seperti apa? Ada 2 cara, kita boleh milih. Mau pakai yang sengkedan atau tabel, atau mau pakai yang pohon faktor juga boleh. Kemudian perbandingan, kemarin ada yang bertanya. Kemudian satuan ukuran, kemarin ada juga yang bertanya. Nah, ini FPB KPK kita sudah jawab. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Yang pertama kemarin. Ini gambar apa ya, Nak ya? Gambar apa? Timbangan, Bu. Betul, timbangan. Ini? Timbangan berat Sama, badan. timbangan berat badan. Yang ini juga? Juga sama. Nah, sekarang kita akan belajar tentang satuan berat. Nah, satuan berat itu kalau digambarkan seperti ini. Jadi, paling berat itu adalah ton. Di bawah ton adalah kuintal. Di bawah kuintal tidak ada namanya, karena tangga ini teratur, tidak lompat-lompat ya, tapi teratur. Setiap tangga turun dia dikalikan 100, kalikan 10, 10, 10. Naik dia dibagi 10. Nah, setelah kuintal dia adalah kilo. Nah, 1 kilo ada berapa pun? Ada 2. Nah, setelah kilogram adalah hektogram. Nama lain hektogram adalah ons. Di bawahnya ada dekagram, ada gram, ada desigram, ada sentigram, ada miligram. Nah, ketika kita membeli emas, itu biasanya menggunakan satuan apa kalau kita berbelanja perhiasan emas? Gram. Tidak pakai gram. Kecuali, contoh kemarin ada contoh yang tidak baik ya. Ada petugas KPK, dia menjadi jurusita para koruptor. Nah, yang disita diantaranya ada emas. Ternyata emasnya dijual sendiri oleh dia. Nah, sekarang dia masuk ke penjara. Satuannya apa itu? Kalau itu karena emasnya banyak, satuannya adalah kilogram. Ya. Kalau misalnya untuk berat badan kamu, pakai apa? Kilogram. Kecuali kalau misalnya ada pertandingan tinju dunia. Biasanya petinjunya ditimbang kan?
Nah, diumumkan petinju A berat badannya satuannya apa? Satuannya apa? Kilogram atau gram? Satuannya adalah 5 kilogram. pound. Biasanya orang luar negeri senang dengan menggunakan pound. Ya, jadi contohnya saya bertanya kepada yang hadir di sini. Davina, beratmu berapa kilo? 58 kilo. 58 kilo. Kalau orang Inggris menyebutkan berat badan Davina bukan dengan kilo, tetapi dengan pound. Berarti berapa pound? 1 kilo berapa pound? 1 kilo berapa pound? 2 pound. Berarti kalau 58 kilo, 58 diapakan? Dikali 2. 2, betul. Berarti pound. berat badan Davina adalah 116 pound. Ya, coba sekarang masing-masing berpikir, berat badanku berapa ya? Berapa kilo? Nah, kalau dipakai menggunakan satuan luar negeri, berapa pound? Nah, sekarang saya bertanya, Rafael. Rafael, berat badanmu berapa kilo? Berapa lupa saya? Kira-kira. Kira-kira 53 kilo. Kalau menurut satuan pound, berarti berat badan Rafael berapa pound? 53 dikali 2. Sama dengan? 106. 106, betul. Sebaliknya, kalau ada diumumkan, misalnya berat badan si petinju adalah 200 pound. Nah, yang akan bertinju ini kelas berat, beratnya adalah 200 pound. Nah, kalau dalam satuan Indonesia itu berapa kilo? 100 kilogram. 100 kilogram, betul. Iya, siapa masih bingung? Tidak ada. Kemudian ada satuan yang lebih kecil dari pound, yaitu hektogram. Hektogram nama lainnya adalah ons. Ya. Jadi kalau misalnya saya bertanya kepada Vienna, ada di situ? Halo Vienna? Vienna masuk? Oh tidak. Oke, kalau begitu saya bertanya kepada Nalen. Nalen, berat badanmu berapa kilogram? Terakhir cek 34, Bu. 34. Nalen langsing ya, 34 kilogram. Berapa pound kalau diubah menjadi pound, Nalen? Pound. Ya. 68. 68. Nah, kalau diubah menjadi ons, berat badannya Nalen berapa ons? 1 kilo berapa ons? Berapa hektogram? Turun tangganya 1 kan? Kalau turun tangga 1 berarti dikalikan 10. Nah, berarti berat badan Nalen berapa kilo tadi? 34. Nah, 34. 1 kilo berapa ons? 1 kilo? 10. 10. Berarti 34 dikalikan 10 berapa ons berat badan Nalen? 340. Iya, 340 ons atau nama lainnya 340 apa? Hektogram. Hektogram, benar. Siapa yang masih bingung? Jadi kalau naik itu dikalikan setiap tangga 10. Ya, kalau turun setiap tangga dikalikan 10. Jadi kalau dari kilo ke gram turunnya bukan dihitung hurufnya ya, tapi kamu melangkah dari kilo ke gram, melangkahnya dari kilogram jadi 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga. Karena turun berarti dikalikan berapa? 10 kali 10 kali 10 berarti kalikan 1000. Kalau 4 tangga berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10 berarti kalikan 10.000. Nah, kalau misalnya dari kuintal ke ons, turunnya berapa tangga? Mari kita hitung. 1, 2, 3. Berarti dikalikan berapa? 10 kali 10 kali 10.
kali 1000. Betul. Tinggal nolnya ditempel kan? 10 kali 10 kali 10. Oh, 10-nya ada 3, 1000. Pertanyaan berikutnya. Dari ton ke kilo, turunnya berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti 1 ton berapa kilo? 1 kali 10. Iya, apa kali 1000? Betul. 10 kali 10 kali 10 kali 1000. Berarti 1000. Kalau 15 ton berapa kilo? 15 kali? 15.000. Iya, 15 kali 1000, 15.000. Misalnya 5 ton berapa ons? 5 ton berapa ons? Turun tangganya 1, 2, 3, 4. Ya, berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10. Berarti kali berapa? Nolnya ada 4, 10.000. 5 kali 10.000 sama dengan 10.000 ons. Gampang kan? Jadi kalau ke bawah dikalikan, kalau ke atas dibagi. Tergantung dia dibaginya berapa tangga. Ya, kalau 1 tangga bagi 10, 2 tangga bagi 100, 3 tangga bagi 1000, 4 tangga bagi 10.000. Nah, biasanya yang ditanyakan itu kadang-kadang dalam bentuk soal cerita. Misalnya, Pak Budi berbelanja mangga 5 kilogram. Dimasukkan ke mobilnya. Kemudian dia berbelanja tepung misalnya 7 kilogram. Kemudian dia berbelanja garam misalnya 2 ons. Berapa berat semuanya? Nah, berarti harus diapakan? Harus dikonversikan. Kalau menjumlah harus disamakan satuannya. Tergantung pertanyaannya. Satuannya dia minta apa? Satuan kilogram, semua jadikan kilogram. Yang mangganya jadikan kilogram, kemudian kalau dia belanja garam jadikan kilogram, dia misalnya belanja yang lain jadikan kilogram. Itu adalah satuan berat. Kita mengulang sepintas dulu ya, yang detailnya nanti kita cari waktu lagi. Oke, nah coba ini gambar apa ya? Shower air. Iya, air. Shower air, betul. Bagaimana alirannya? Iya, alirannya menurut kamu deras, bandingkan dengan ini. Nah, lebih kuat mana? Yang bawah. Iya, yang bawah. Iya. Jadi ternyata kecepatan mengalirnya yang atas itu lambat, yang bawah lebih cepat. Nah, lebih cepat mana? Di antara 3 gambar? Danau. Iya, itu adalah air mengalir. Nah, sekarang bandingan ini. Nah, ini peristiwa terjadinya air bah ya, banjir bandang. Nah, jadi kecepatan air mengalir itu disebut dengan apa? Kecepatan air mengalir. Debit, betul. Mengapa korban NTT banyak sekali sampai 174 meninggal dan banyak yang belum ditemukan? Karena Kecepatan air. iya, kecepatan airnya tinggi. Saya punya saudara sudah beberapa hari tidak ada kabar. Dia kebetulan menikah dengan orang Timor sana ya. Kami panik ya. Waduh, jangan-jangan dia ikut hanyut ya. Terus akhirnya setelah kemarin ada kabar bahwa dia masih hidup dan memang tempat tinggalnya itu banjirnya itu sampai seleher sehingga banyak yang hanyut di sana ya. Nah, itu adalah karena penyebabnya adalah kecepatan airnya tinggi. Gara-gara apa ya? Di NTT itu gara-gara apa? Gara-gara ada badai apa? Badai seroja, betul. Badai seroja yang membawa uap air menyebabkan air laut naik, air danau naik, air sungai naik, hujan lebat, kemudian ada banyak sekali kejadian seperti itu, akibatnya korbannya cukup banyak. Nah, kalau yang baru saja terjadi kemarin, di Kota Malang terjadi apa kemarin jam 14 dan 15? Iya, terjadi gempa. Gempanya berapa kekuatannya? 6,1. Iya, 6,1. Tadinya 6,7, kemudian dihitung secara teliti ternyata 6,1. Nah, dari badan mitigasi dia melihat bahayanya. Hati-hati ya, mudah-mudahan tidak ada hujan. Kalau ada hujan lebat kan banyak yang longsor.
Yang tewas juga banyak kan, yang mulai tewas sudah mulai ditemukan. Nah, nanti kalau daerah-daerah yang longsor, kemudian diguyur oleh hujan yang lebat, karena sekarang badai sedang terjadi di mana-mana, nah bisa-bisa mereka hanyut terkena aliran tersebut. Jadi kecepatan air mengalir, nama lainnya apa, Nak? Nama lainnya adalah debit. Betul. Nah, sekarang kita lihat gambar debit itu seperti ini. Jadi ini adalah sebuah segitiga. V ini adalah volume. Volume itu adalah isi. Satuannya adalah kubik atau liter ya. Kemudian D adalah debit, W adalah waktu. Kalau dia yang mendatar atas bawah itu artinya dibagi. Tapi kalau dia ke samping itu artinya dikalikan. Jadi contohnya kita ingin mencari volume. Volumenya ditutup. Ketika volume ditutup, yang ada hanya huruf D dengan W. Jadi cara mencari volume adalah debit kali waktu. Kalau misalnya kita ingin mencari debit, debitnya ditutup. Kita akan mencari debit, debitnya ditutup. Berarti cara mencari debit adalah atas dan bawah dibagi. Betul, volume dibagi waktu. Kalau mau mencari waktu, caranya waktunya ditutup. Mencari waktu adalah volume dibagi debit. Jadi kamu pahami konsepnya dengan segitiga ini, ya. Nah, hanya yang perlu diperhatikan volume ini satuannya setiap tangga bukan 10 ya. Nah, mari kita lihat. Jadi untuk satuan volume itu adalah kubik, 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 kubik. Setiap tangga turun tangga 1000. Turun 2 tangga berarti kali 1000 lagi, berarti 1.000.000. 3 tangga 1.000.000.000 karena nolnya ada 9. Kemudian 1 triliun ya, banyak banget ya. Nah, seperti itu karena setiap tangga 3. Kalau naik 1 tangga dibagi 1000. Naik lagi 2 tangga dibagi 1000 kali 1000 1 juta. Naik lagi 3 tangga dibagi 1 miliar. Nah, nama lain satuan volume adalah liter. Paling atas adalah bersama-sama ini apa bacanya? Paling atas kiloliter. Bawahnya hektoliter. Bawahnya dekaliter. Bawahnya liter. Bawahnya desiliter. Bawahnya sentiliter. Bawahnya mililiter. Bedanya kalau yang kubik itu setiap tangga itu dikalikan 1000, naik 1 tangga dibagi 1000. Tapi kalau yang ada liter-liternya ini setiap turun tangga ini dikalikan 10. Setiap kali naik tangga dibagi 10. Jadi bedanya itu ya. Kalau pakai kubik itu setiap tangga 1000. Kalau pakai liter-liter itu setiap tangga 10. Nah, sekarang konversi atau persamaan. Nama lain dari sentimeter kubik itu adalah mililiter. Jadi sentimeter kubik itu adalah mililiter. Sentimeter kubik itu artinya begini, Nak. Kalau kamu punya kubus, punya sebuah kotak, kotaknya itu panjangnya 1 cm, lebarnya 1 cm, tingginya 1 cm, diisi air penuh. Nah, itu namanya 1 cm kubik. Nama lainnya adalah mililiter atau bahasa Inggrisnya kan centimeter kubik begitu kan? cc. Nah, maka satuan lainnya sentimeter kubik adalah cc. Contohnya misalnya kemarin Bapak Ibu guru dipanggil ke Senayan anak-anak, bukan kemarin sih ya. Pada saat itu sekitar hari Jumat ya. Nah, kami dipanggil ke Senayan sebagian besar guru, di sana diberikan vaksin. Vaksin Sinovac ya. Kami divaksin Sinovac. Nanti tanggal 30 kami akan divaksin lagi. Nah, ketika tenaga medis menyuntikkan vaksin ke kami, maka satuannya apa? Satuannya apa kira-kira? Kalau suntikan kan tidak boleh terlalu banyak kan. Yang manula saja suntikannya lebih sedikit dibandingkan dengan yang lebih muda ya. Maka satuannya adalah cc. Obat-obatan tuh biasanya satuannya cc. Sentimeter kubik ya. cc itu singkatan dari centimeter kubik begitu ya. Atau nama lainnya adalah mililiter. Contohnya minuman bayi, susu itu biasanya juga satuannya cc. Kemudian misalnya
zat-zat kimia itu biasanya juga satuannya adalah cc. Kemudian konversi dari desimeter kubik nama lainnya adalah apa nak? Liter. Jadi nama lain desimeter kubik adalah liter. Nama lain meter kubik adalah kiloliter. Nah, ini harus dikuasai. Oke, ini pelajaran kelas 5 ya. Untuk volume, Karena kadang-kadang menyebutnya tidak pakai kubik tapi pakai liter-liter ini. Maka kita mesti menguasai ini. Ya, jadi dikuasai setiap tangga 1000 atau 10. Sesudah itu cari konversinya. Nama lain sentimeter kubik atau cc mililiter. Nama lain desimeter kubik adalah liter. Nama lain meter kubik adalah kiloliter. Nah, anak-anak kalau digambarkan seperti ini ya, ini tangganya. Nah, sama atas dengan bawahnya, bedanya yang bawah berwarna. Nah, ini nama lainnya seperti ini. Kemudian untuk satuan waktu. Kalau ini kan satuan volume ya. Nah, ini adalah satuan waktu. Satuan waktu juga sama tangga. Paling atas adalah jam, tangga berikutnya adalah menit, tangga paling bawah adalah detik. Setiap tangga turun dikalikan 60. Jadi dari jam ke menit tinggal dikalikan 60. Dari menit ke detik dikalikan 60. Dari jam ke detik berarti 60 kali 60 sama dengan berapa 60 kali 60? 3.600. Iya. Sama juga kalau dari detik ke menit tinggal satu tangga 60. Dari menit ke jam satu tangga 60. Dari detik ke jam bagi 60 bagi 60. Enak kan kalau kita menguasai tangganya, bukan dihafalkan. 1 menit sama dengan sekian. Enggak, itu kita konsepnya hanya hafalan. Kita harus paham. Oke, jadi sekali lagi, ketika kita mencari debit, kenapa sih kok banyak yang korban hanyut? Nah, biasanya karena debitnya kuat. Nggak mungkin kalau air kolam renang sampai memakan korban itu karena dia nggak bisa berenang. Tapi misalnya orang yang bisa berenang kok bisa hanyut ya? Karena debitnya tinggi. Nah, cara mencari debit bagaimana? Kita tutup bagian D-nya. Oke, kita tutup bagian D-nya. Debitnya ditutup. Maka cara mencari debit bagaimana? Apa ini? Atas volume dibagi waktu. Nah, tinggal volumenya yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan liter, atau misalnya meter kubik tergantung pertanyaannya. Waktunya juga begitu. Waktunya itu yang ditanyakan apa? Kalau misalnya yang ditanyakan adalah detik atau menit atau jam, kita tinggal ikuti pertanyaan yang ada di sana. Jadi itu mencari debit ya. Jadi debitnya ditutup, caranya adalah volume dibagi waktu. Kalau mencari volume, volumenya ditutup. Jadi cara mencari volume adalah apa anak-anak? Debit dikalikan waktu. Pinter. Kalau mencari waktu caranya adalah volume dibagi debit. Iya, maka sekarang kalau dalam penerapan sehari-hari, orang Indonesia zaman dulu itu terkenal dengan boros kalau menggunakan air. Contohnya mandi, kalau tidak diguyur pakai gayung rasanya belum mandi, tidak segar katanya. Padahal perbuatan seperti itu adalah boros air. Tidak ada penghematan air. Maka yang bagus kalau mandi itu menggunakan shower. Iya, nah shower yang kita gunakan kalau misalnya kita tidak begitu penting, kenapa mesti kita buka debitnya tinggi? Ini debitnya tinggi dibandingkan dengan ini. Iya, kalau kita tidak buru-buru sih kita menggunakan yang debitnya kecil, tapi kalau buru-buru ya memang seperti ini. Nah, kalau ini debitnya besar sekali. Sampai di sini siapa akan bertanya? Oke, kalau tidak kita lanjut, kita dengarkan mengenai debit. Kita akan belajar tentang materi debit air. Sahabat cerdas, sekarang coba kalian perhatikan kedua keran berikut ini, keran A dan keran B. Kedua keran tersebut memiliki ukuran yang sama. Kita akan membuka kedua keran dalam waktu yang bersamaan.
Kran A kita buka setengah, sedangkan kran B kita buka penuh. Dalam waktu yang bersamaan, kran B sudah penuh, sedangkan kran A belum. Mengapa demikian? Jawabannya karena banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir pada kran B lebih banyak daripada kran A. Sahabat cerdas, banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir per satuan waktu disebut dengan debit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita mengetahui bahwa debit air pada kran B lebih besar daripada kran A. Satuan debit bergantung pada satuan volume dan waktu yang digunakan. Volume dinyatakan dalam meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Waktu dinyatakan dalam satuan detik, menit, atau jam. Jadi satuan debit adalah liter per detik, sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Sahabat cerdas, untuk menghitung debit, mari kita kembali gunakan segitiga ajaib. Pada segitiga ini, bagian atas adalah V dan bagian bawah ada D dan T, di mana V adalah volume, D adalah debit, dan T adalah waktu. Sahabat cerdas, pada segitiga ini, garis mendatar menunjukkan pembagian. Jadi jika kita ingin mencari rumus debit, maka kita tutup huruf D dengan tangan kita. Jadi debit adalah volume dibagi waktu, atau D sama dengan V per T. Sedangkan jika kita ingin mencari rumus waktu atau T, kita tutup huruf T dengan tangan kita. Jadi waktu adalah volume dibagi debit, atau T sama dengan V per D. Sedangkan garis tegak menunjukkan perkalian. Jadi jika kita ingin mencari rumus volume, kita tutup huruf V dengan tangan kita. Volume sama dengan debit dikalikan waktu, atau V sama dengan D kali T. Sahabat cerdas, untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Soal pertama, sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1600 desimeter kubik dalam waktu 4 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Untuk menjawabnya, pertama kita tuliskan yang diketahui, yaitu volume atau V sama dengan 1600 desimeter kubik dan waktu atau T sama dengan 4 detik. Kemudian yang ditanyakan adalah debit atau D. Kita gunakan kembali segitiga ajaib kita. Untuk mencari debit, kita tutup huruf D. Jadi debit adalah V per T atau volume dibagi waktu. Kemudian kita masukkan angkanya. V sama dengan 1600 desimeter kubik dibagi waktu atau T 4 detik. 1600 dibagi 4 adalah 400. Jadi debit air pada pintu bendungan adalah 400 desimeter kubik per detik. Soal nomor 2. Volume sebuah kolam kosong adalah 4000 desimeter kubik. Kolam tersebut akan diisi air melalui sebuah selang dengan debit 200 desimeter kubik per menit. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai penuh? Pertama kita tuliskan yang diketahui, yaitu volume adalah 4000 desimeter kubik dan debit atau D adalah 200 desimeter kubik per menit. Yang ditanyakan adalah waktu atau T. Kita gunakan kembali segitiga ajaib kita. Untuk mencari T, kita tutup huruf T, sehingga T adalah
V per D atau volume dibagi debit. Kemudian kita masukkan angkanya 4000 desimeter kubik dibagi 200 desimeter kubik per menit. 4000 dibagi 200 adalah 20. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk Oke, mengisi baik. kolam. Anak-anak, ini 4000 desimeter kubik dibagi 200 desimeter kubik per menit. Ini 4000 dibagi 200 bisa kan? 4 dibagi 2, 2. Nolnya ini atas coret 2, bawah coret 2. Ya, berarti ini adalah 20. Nah, kemudian coba lihat satuan. Di atas ada desimeter kubik, di bawah ada desimeter kubik. Ini bisa diringkas sama dengan, pokoknya pembilang penyebut itu bisa diringkas. Desimeter kubik dicoret, desimeter kubik bawah juga dicoret. Sehingga nanti waktunya tinggal menit. Jadi begitu ya, yang diringkas bukan hanya angka, tetapi satuan juga bisa. Ya, oke, mari kita lanjut. Sampai penuh adalah 20 menit. Soal nomor 3. Debit air yang keluar dari sebuah keran adalah 8 liter per menit. Jika waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam sampai penuh adalah 1 jam, berapakah volume air pada kolam tersebut? Pertama kita tuliskan yang diketahui, yaitu debit adalah 8 liter per menit dan waktu atau T adalah 1 jam. Karena satuan debit yang digunakan adalah liter per menit, maka T 1 jam ini kita ubah menjadi menit. 1 jam adalah 60 menit. Kemudian yang ditanyakan adalah volume atau V. Mari kita gunakan kembali segitiga ajaib kita. Untuk mencari V, kita tutup huruf V. Sehingga volume adalah debit dikalikan waktu atau V sama dengan D kali T. Kemudian kita masukkan angkanya 8 liter per menit dikalikan 60 menit. 8 dikalikan 60 adalah 480. Jadi volume air pada kolam tersebut adalah 480 ya, jadi liter. perhatikan lagi, ini 8 liter per menit. Ya kan, ini per menit. Kali 60 menit. Nah, kali 60. Ini yang di bawah ini menit. Dia sebagai penyebut, ini sebagai pembilang. Ini diringkas, maka hilang. Satuannya hanya tinggal liter. 8 kali 6, 48, kemudian nolnya ditempelkan di sini, 480. Karena ini adalah penyebut, ini adalah pembilang, bisa diringkas, hanya tinggal satuan liter. Asik kan matematika? Nah, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 4. Dengan menggunakan selang, Lani mengisi 40 liter air ke dalam bak dalam waktu 20 menit. Berapa liter per jam debit air yang mengalir dari selang ke bak tersebut? Pertama kita tuliskan yang diketahui, yaitu volume atau V sama dengan 40 liter dan waktu atau T adalah 20 menit. Karena satuan debit yang ditanyakan adalah liter per jam, maka satuan T 20 menit ini kita ubah menjadi bentuk jam. 20 menit sama dengan 20 per 60 jam atau sepertiga jam. Kemudian yang ditanyakan adalah debit atau D. Debit adalah V per T atau volume dibagi waktu. Kemudian kita masukkan angkanya 40 liter per sepertiga jam. Untuk menghitung pembagian pecahan, kita ubah menjadi bentuk perkalian. Namun pembilang dan penyebutnya kita balik. Jadi D sama dengan 40 dikalikan 3 per 1. 40 dikalikan 3 adalah 120 dibagi 1, 120. Jadi debit air tersebut adalah 120 liter per jam. Demikian tadi sahabat cerdas. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Gambar apa, Nak?
Orang berlari. Orang berlari. Iya, dia sedang berlari, betul. Ini gambar apa ini? Orang sedang bersepeda. Betul, kalian cermat. Ini gambar apa ini? Orang sedang mengendarai mobil. Betul. Ini? Kereta. Iya, kereta api yang sedang berjalan. Ini? Kapal. Iya, betul. Kapal yang sedang berlayar. Kemudian ini? Pesawat yang sedang Pesawat terbang, betul. Nah, ini semua hubungannya dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Jadi kalau kamu berlari, itu harus tahu jarak yang kamu tempuh berapa. Kecepatan kamu berlari itu seperti yang orang tua jalannya pelan-pelan, atau bayi yang sedang belajar jalan, atau kamu yang sudah mahir untuk atletik, lari, maraton misalnya, beda ya. Nah, waktu yang digunakan berapa lama, jam, menit, atau detik. Sama juga kalau misalnya kamu naik sepeda. Ya, biasanya hubungannya dengan jarak tempuh. Biasanya kilometer ya. Sama juga mobil itu jatuhannya kilometer, kapal juga begitu. Kemudian kereta api, pesawat terbang apalagi karena dia kecepatannya tinggi. Nah, kita gunakan segitiga ajaib. Jokowi ya, JKW, betul. Jadi sama, kalau mencari jarak, jaraknya ditutup. Maka cara mencari jarak adalah kalau ke samping dikali, kecepatan kali waktu atau time ya. Terus kemudian kalau misalnya mencari kecepatan, kecepatannya ditutup. Adalah jarak dibagi waktu. Kalau mencari waktu, waktunya ditutup. Berarti jarak dibagi kecepatan. Mengapa kita belajar tentang ini? Supaya kita bisa merencanakan. Oh, saya ingin ke sana. Berarti waktu yang dibutuhkan berapa lama ya? Nah, saya harus bawa bekal ini. Saya harus isi bensinnya atau bahan bakarnya sekian. Harus siap dengan semuanya. Ketika kita bisa menghitung, bukan asal kita melakukan kegiatan ya. Kita penuh dengan perencanaan dan perhitungan. Nah, supaya sampainya di sana jam sekian, berarti kecepatannya bagaimana ya? Oh, harus ditambah. Nah, kalau kecepatannya ditambah, ganti dong kendaraannya. Pakai pesawat terbang contohnya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang hubungannya, karena jarak itu hubungannya dengan satuan panjang. Sama tangganya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Masih ingat jembatan keledainya? Kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar-mandir ya. Setiap tangga turun dikalikan 100. Kalau naik satu tangga dikalikan 10, setiap kali turun, setiap kali naik dibagi 10. Ini kalau kita mencari jarak. Ya. Terus kemudian waktu hubungannya juga sama. Waktu ini tangganya adalah jam, menit, dan detik. Ya, oke. Sekarang kita hemat tenaga dulu. Ini gambar apa ya, Nak ya? Peta. Peta daerah mana? Jawa mana? Jawa mana? Jawa mana? Jawa Tengah, betul. Ini adalah peta Jawa Tengah, ibu kotanya Semarang. Ternyata peta ini digambar, skala adalah 1:2.500.000. Mengapa ditulis demikian? Ada yang bisa menjelaskan? Di dalam peta Jawa Tengah, supaya bisa tahu jarak aslinya. Untuk memperbandingkan dengan ukuran aslinya. Betul. Jadi, contohnya lagi, kalian kan nanti ada yang ingin menjadi arsitek. Tidak jadi arsitek pun kalian kan tentu pengen punya rumah, punya sebuah resort yang bisa dipakai untuk wisata, dibisniskan, kamu mendirikan sebuah tempat yang bisa bermanfaat, itu terjadi hubungannya dengan ini juga. Maka biasanya kalau kamu jadi arsitek atau kamu merancang sebuah tempat, ini adalah hubungannya dengan skala juga. Jadi misalnya mau tingginya berapa, lebarnya berapa, kemudian panjangnya berapa, lebarnya, kemudian luasnya berapa. Ini semua diperhitungkan di sini. Supaya
Supaya kita bisa berhitung, oh bangunannya nanti menghabiskan semen sekian, besinya sekian, ya, kemudian catnya dibutuhkan sekian, nanti akan diberi rumput sintetis, oh dibutuhkan sekian. Ini kita membelinya bisa pas sesuai dengan kebutuhan, tidak kurang atau tidak terlalu banyak. Mau memasang ubin, nah ini hubungannya dengan ini semua. Nah, maka sama juga kita pakai segitiga ajaib. Yang paling atas adalah jarak pada peta. Nah, contohnya ini, jarak pada peta antara kota Semarang dengan kota Salatiga. Nah, di sini yang warna coklat ini jalan raya. Kamu ambil benang, kemudian kamu ukur benang tersebut pada penggaris. Oh, ternyata panjangnya adalah 2 cm. Berarti 2 cm itu adalah jarak pada peta ketika diukur dengan penggaris ini 2 cm. Skalanya sudah ada, 1 berbanding 2.500.000. Artinya setiap 1 cm di peta ini mewakili 2.500.000 cm. Jadi skala itu artinya setiap 1 cm pada peta, pada gambar ini, mewakili 2.500.000 cm. Jadi kalau peta dunia biasanya skalanya 1 berbanding, wow berapa ratus juta di sana. Karena apa? Benar-benar dunia itu kan luas ya. Nah kalau ini peta provinsi, maka perbandingannya 1 berbanding 2.500.000. Tapi kalau yang kita gambar rumah, tentu saja skalanya tidak sebesar ini. Mungkin setiap 1 cm mewakili 500 meter ya dan seterusnya. Jadi itu kegunaan kita belajar jarak pada peta, skala dan jarak sebenarnya. Sama ya, jadi paling atas adalah jarak pada peta. Ini adalah skala jarak sebenarnya. Oke. Jadi anak-anak seperti ini skala itu adalah 1 per karena dibagi nama lainnya per 1 per 2.500.000 atau kalau ditulis 1 per 2.500.000 itu artinya skala. Oke, jadi pengertian skala seperti itu ya. Ini membacanya 1 dibagi 2.500.000 atau 1 per 2.500.000. Nah sekarang saat menghitung samakan satuan panjangnya dulu. Nah, berarti kita menghitung dengan menggunakan tangga satuan panjang, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. 1 tangga naik kali 10, 1 tangga turun, 1 tangga turun kali 10, 1 tangga naik dibagi 10. Nah, ketika kita membagi, seperti tadi membagi pecahan, itu adalah sama dengan mengalihkan dengan kebalikannya. Contohnya seperti ini. Mencari jarak sebenarnya. Mencari jarak sebenarnya. Tadi di atas, nah mencari jarak sebenarnya. Yang ditutup adalah, ya yang ditutup adalah jarak sebenarnya. Nih, mencari jarak sebenarnya. Cara mencari jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Pinter ya. Nah sekarang mari kita lihat jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Nah misalnya jarak pada peta 10 cm. Dibagi skala. Skalanya adalah 1 berbanding 2.500.000 cm. Maka kita tulis 10 dibagi, ini kan perbandingan kan. Jadi 10 dibagi 1 per 2.500.000. Nah, karena ini dibagi dan ini pecahan, membagi pecahan itu sama dengan mengalihkan dengan kebalikannya. Dibalik. Satunya menjadi penyebut, pembilangnya menjadi pembilang menjadi penyebut, penyebutnya menjadi pembilang. Jadi 10 kali 2.500.000 per 1. Nah, setelah dikalikan hasilnya adalah 25 juta sentimeter. Nah, dari sentimeter diubah ke kilo. Mari kita hitung. Dari berapa naiknya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. 10-nya jejer 5. Berarti berapa? 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Berarti berapa itu? Berarti berapa? 10 kali 10, 100. 100 kali 10,
1000. Nolnya 3 kan 1000. 1000 kali 10, nolnya 4 sama dengan 10.000. Kali 10 lagi, nolnya ada 5. Berarti 100.000. iya, 100.000. Karena ini dari bawah ke atas, berarti dibagi 100.000. Kalau dari sentimeter ke kilometer dibagi 100.000. Maka 25 juta dibagi 100.000. Caranya 100.000 itu kan nolnya 5 kan? Dibagi tinggal menghilangkan 5 nol. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sisanya ternyata 250 kilometer. Oke. Bagaimana? Sudah ingat? Sudah ingat? Baik. Sekarang diberi kesempatan untuk bertanya. Karena waktu kita singkat ya, besok TO. Sekarang diberi waktu untuk bertanya. Materi apa yang kamu masih bingung? Atau masih ragu-ragu? Silakan, Nak. Yang diagram lingkaran sudah jelas? Udah lumayan. Sudah lumayan jelas. Yang belum jelas ada? Ada yang belum jelas? Perbandingan. Oh, perbandingan. Baik. Ya, Bu, Ya? perbandingan. Oh, perbandingan. Baik. Sebentar. Perbandingan. Sebentar ya. Bu Bina coba cari jamot dulu. Bentar. Perbandingan. Ya, sebentar. Oke, sebentar ya. Bu Bina cari papan tulis dulu. Nah, oke. Perbandingan, ya. Sebentar, jambot, oke. Ya, kebetulan Bu Bina belum nulis ya. Mari kita coba mencari perbandingan. Perbandingan itu adalah membandingkan benda. Misalnya, oke, kita mau nulis ini, pena. Sebentar, penanya yang tebal ya. Oke, misalnya perbandingan A. Nah, ini A. Kemudian berbanding dengan berbanding dengan B. Nah, perbandingan bisa 2, bisa 3. Kita belajar yang 2 dulu. Misalnya perbandingan A dengan B. Misalnya untuk perbandingan kelas, misalnya kelas 1A dengan 1B. Jumlah muridnya yang 1A itu adalah 40. Nah, kemudian berbanding dengan kelas 1B. Ternyata 1B jumlah muridnya adalah 35. Nah, maka perbandingan yang sederhana ini, cara mencari perbandingan yang sederhana adalah bagaimana? Dikecilkan. Masing-masing dibagi berapa? Masing-masing dibagi 5. Sama dengan berapa? 8 dibagi berbanding 7. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya perbandingannya seperti ini. Misalnya B sudah ada ya. C berbanding dengan D. Ya, C berbanding dengan D. Nah, ini misalnya C itu adalah dia memiliki kelereng. C ini memiliki kelereng, jumlahnya misalnya 20. C ini kelerengnya 20. Perbandingan C dengan D, C ini ternyata perbandingannya adalah 2. Kemudian D perbandingannya adalah 5. Ya. Jadi C berbanding D itu kelerengnya 2 berbanding 5. Nah,
Ternyata kelereng C itu adalah 20. Berarti berapa kelereng D? Ada ide, Nak? Ada ide? C berbanding D 2 berbanding 5. Kemudian C ini adalah perbandingannya 2. Kemudian jumlah kelerengnya ini adalah 20 kelereng. 20 kelereng. Maaf ya, tulisannya bagus banget ini. Ya, oke. Sekarang pertanyaannya berapa kelereng D? Nah, ada ide? 50 Idenya bagaimana? kali 10, Bu. Iya, jadi 20 kelereng ini perbandingannya adalah 2. Ya, jadi 20 itu 2. Kalau perbandingan 1 berarti 20 dibagi? Iya, 2 10. Nah, sekarang caranya boleh juga. Misalnya yang D itu 5. Yang ditanyakan adalah 5 kan? 5 per, ini perbandingan 5, yang diketahui adalah C per 2, ya kan? Kali yang diketahui 20 kelereng. Nah, kali 20 kelereng. Nah, maka kelereng D itu adalah, nah kita ringkas, 20 ini artinya 20 per 1. Nah, 20 per 1. Mari kita ringkas. Pembilang dengan penyebut bisa diringkas. Ini 1, 20-nya diringkas menjadi 10. Kalikan 5 kali 10 sama dengan 50. 50. Jadi kelereng D adalah 50. Iya. Nah, kalau misalnya ada perbandingan, misalnya F berbanding D, F berbanding G, itu sama dengan 7 berbanding 2. Nah, contohnya tabungan F 7, tabungan G 2. 2 itu adalah nilai perbandingan. Nah, kemudian jumlah uang. Maaf ya, gak bisa tulis yang rapi. F dengan G itu sama dengan misalnya 18.000. Nah, 18.000. Pertanyaannya adalah berapa uang F? Selalu yang ditanyakan dulu. Yang ditanyakan adalah F. F perbandingannya berapa? 7. Yang ditanyakan 7 perbandingannya. Yang diketahui, yang ditanya F7 ya. Yang diketahui adalah jumlah kelereng. Coba kita jumlah perbandingannya. Karena yang diketahui jumlah, maka perbandingannya kita jumlah. 7 ditambah 2 berapa? 9. Oke, maka 7 per 9, karena yang diketahui jumlah, 9, ini adalah 9 kali 18.000. 1, 2, 3. Nah, sama dengan, ini artinya 18.000 per 1. Kita ringkas. Coret, Bu. Iya, 2000. ini 1, ini 2. Betul. Tinggal dikalikan. 7 kali 2 sama dengan? Berapa? 14.000. Oke, pinter. Sekarang yang ditanyakan berapa uang G? Nah, yang ditanyakan adalah G. Maka perbandingannya G berapa? 2 per 9 kali 18.000. 2 per 9. Ya, yang ditanyakan per yang diketahui kali 18.000. 18, 2, 3 per 1. Nah, kita ringkas. 1, 2. Nah, berapa uang G? 4.000. 4.000.
Tapi kalau menjawab soal cerita harus pakai satuan ya, supaya tidak mengurangi nilai. Ini yang diketahui jumlah, maka perbandingannya di jumlah. Tapi kalau misalnya yang diketahui bukan jumlah, misalnya uang uang misalnya R berbanding dengan M. Nah, ini teman ya, teman R berbanding M. Ternyata perbandingannya adalah 12 berbanding dengan 9. Jadi teman R berbanding teman M, ternyata banyakkan R, R-nya 12, M-nya 9. Ini perbandingan. Nah, sekarang jika diketahui selisih, selisih itu adalah beda. Selisih R dan M, teman R dengan M, itu misalnya jumlahnya adalah 30 anak. Anaknya nih gaul ya, jadi pergaulannya banyak nih. 30 anak. Nah, jadi kita akan mengadakan penelitian nih ya. Ini gaul mana ya anak R dengan M? Oh, ternyata R ini perbandingannya 12 berbanding 9. Ternyata selisih R dengan M 30 siswa. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa jumlah teman R? Ada ide? Yang ditanyakan adalah R, ya kan? Yang ditanyakan R. Maka kita yang ditanyakan R, berarti tulis perbandingannya. R berapa perbandingannya? R berapa perbandingannya, Nak? Halo? Ada? 12. Per selisih perbandingan. 12 dengan 9 selisihnya berapa bedanya? 12 kurangi 9 berapa? Halo? 3, betul. 3. Yang diketahui kan selisih kan? Maka perbandingannya kita cari selisihnya per 3. Nah, kali yang diketahui 30 anak. Berarti kali 30. Nah, 30 per... maaf. Ya, sebentar. Ini lobet. Ya, jadi sama dengan, ini artinya 20 per 1. Kemudian kita ringkas. Pembilang dengan penyebut. Ini 1, ini 1. Maka jumlah teman R ada berapa? 120. Iya, 12 kali 10 sama dengan 120 anak. Nah, pinter. Sekarang berapa teman M? Teman M berapa? Yang ditanyakan 9 per 3. Pinter. 9 per. Karena yang diketahui selisih, kita cari selisihnya 12 dengan 9 per 3 kali 30 siswa. Ya, supaya gampang, ini 30 per 1 sama dengan, nah ini kita ringkas, 1, ini 10. Maka jumlah teman M berapa? 90 anak. Nanti kita cek kalau selisihnya, anak ya, keliru. Kalau selisihnya 30 berarti betul. Oke. Ada juga yang perbandingannya 3 ya, nanti A, B, C ya, atau mungkin perbandingan A berbanding B, B berbanding C sama dengan sekian. Tapi nanti kita pelan-pelan dulu, ini perbandingan 2 dulu. Oke. Ada lagi perbandingan yang akan ditanyakan. Jadi kalau mengecilkan perbandingan, coba dibuat sesederhana mungkin atau sekecil mungkin. Misalnya 100 berbanding 20, maka dibagi ke yang paling kecil. Masing-masing dibagi, ya paling kecil dulu. Sekali lagi, Bu. Oh, sekali lagi. Oke, bagus. Pertanyaannya bagus. Ya, jadi sekali lagi ya. Sekarang menyederhanakan perbandingan. Misalnya diulang ya. A berbanding B, ya tulisannya berbanding itu kan sama dengan per. Itu sama dengan misalnya 40
berbanding 8. Nah, coba buat perbandingan yang paling sederhana. Masing-masing dibagi berapa? 8. 8. 40 dibagi 8 sama dengan? 5. 5 berbanding 1. 1. Pinter. Atau bisa juga A itu sama dengan 5/1 dari B. Nah, ini menyederhanakan perbandingan. Jadi jangan ini diisi kamu bagi 2. 20 dibagi 4. Ini belum selesai. Masih bisa lebih kecil lagi. 10 berbanding 2. Nah, tapi nanti jawaban yang paling betul adalah yang paling sederhana ini. Oke, sekarang coba kalau misalnya C berbanding dengan D berbanding dengan E. Nah, sama dengan perbandingannya 2 berbanding 3 berbanding 5. Ya, contohnya ini C 2D 3 E5. Terus kalau misalnya jumlah diketahui adalah jumlah. Jumlah semuanya itu adalah, jadi misalnya anak yang berbaju coklat, kemudian dia berbaju double ya, kemudian ini berbaju apa begitu ya, 2, 3, 5. Jumlah dari ini semua, ternyata ada 80 anak. Nah, jadi ada 80 anak. C, D, dan E 80 anak. Pertanyaannya adalah, pada anak yang senang coklat, nah berapa yang senang coklat? Yang ditanyakan adalah coklat kan, C. Perbandingnya berapa, C? Yang C adalah 2. Maka kita tulis 2. Yang ditanyakan 2 kan? Per yang diketahui. Yang diketahui adalah jumlah. Maka perbandingannya di jumlah. 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan? Berapa? 10, benar. 10. Nah, kemudian dikalikan dengan, tadi kan jumlah kan? Dikalikan dengan 80 anak. Dikalikan dengan 80 Dicoret, Bu. anak. Betul, pinter. Jadi per 1, kemudian kita coret. 10 dengan 80 sama dengan tinggal, ya 8. 2 kali 8 sama dengan? 16. Oh, ternyata yang suka coklat ada 16 anak. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, satu kelas ada 80 anak. Yang suka donat. Berapa anak yang suka donat? Perbandingannya berapa yang suka donat? 3. Kita tulis yang ditanyakan donat 3. Per yang diketahui adalah jumlah. Jumlahnya berapa tadi? 2, 3 tambah 5? 10. Nah, sorry tulisannya kacau. Kemudian kali 80 anak. 80 anak. Nah, mari kita hitung. 80 artinya 80 per 1. Ini diringkas, ini 1, ini 8. Yang suka donat berapa anak? 24. Pinter, 24 anak. Oke. Nah, kemudian yang suka emping ya. Yang suka emping. Nah, berapa yang suka emping? 5. 5. Karena yang diketahui jumlah, maka perbandingannya di jumlah. Berapa di jumlah? 10 kali 80 anak. Ya kan? Lari 80 anak per 1. Nah, kita ringkas. Sama. Ini 8, ini 1.
5 kali 8 sama dengan 40 anak. 40 anak. Oke. Nah, sekarang kalau ini yang diketahui penjumlahan ya. Sekarang kalau misalnya tadi sampai E, sekarang F. F berbanding G itu sama dengan 15 berbanding misalnya berbanding 3. F berbanding G 15 berbanding 3. Yang diketahui adalah selisih. Yang diketahui adalah selisih atau beda. Ternyata selisihnya, itu perbandingan uang ya. Selisihnya adalah 6.000. Selisih uang mereka Rp6.000. Pertanyaannya, berapa uang F? Ya, mari kita lihat F perbandingannya berapa? 15. 15. Kita tulis 15. Per yang diketahui, perbandingannya yang diketahui adalah Selisih. selisih. Mari kita cari selisih 15 dengan 3, selisihnya berapa? 12. 12. Oke. Nah, terus kemudian dikalikan dengan berapa? 6.000. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita ringkas. Boleh yang diringkas? Ini dulu. Ini dulu boleh, atas dulu. Terserah kamu mau sukanya yang 15/12 atau yang dengan 6.000 dulu. Bebas ya. Mau yang ini boleh. Misalnya yang ini diringkas. Masing-masing dibagi berapa? 3. Harus sama dibaginya. Betul. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4. Nah, sudah kan? Sekarang tinggal meringkas yang sini. Nah, 4 dengan, ya kita ambil 4 dengan 60. Nah, masing-masing dibagi berapa? Bagi 4 ya? 1. 60 dibagi 4 sama dengan 60 dibagi 4, 15. Nah, habis kan? Ini sudah 1-1, berarti tinggal ini 5 kali 15 sama dengan 7, 5, 0, 0. Ya, jadi ini kali ini di 75 tambah 0. Gampang kan, ditempelkan saja. Kemudian mencari uang G. Uang G. Berapa perbandingan uang G? 3. 3. Selisihnya per 12 karena yang diketahui selisih. Kali berapa? Kali 6.000. Kali 6.000. Oke, sama dengan, mari kita ringkas. 3 dengan 12 bisa diringkas. Ini 1, ini 4. Oke. Nah, kalau sudah 1/4 kali 6.000. Nah, ini dicoret, ini dicoret. Berarti 4 dengan 60 adalah 15. Nah, maka 15 kali 1 sama dengan 15. Nah, nolnya ada 2. Nah, 1.500. Seperti itu. Sudah mulai ingat? Sudah mulai ingat? Iya. Ya, bagus, pinter. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Berarti kamu benar-benar belajar. Pertanyaan berikutnya masih adakah? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Senang Bu Bina, kalian benar-benar rasa ingin tahunya tinggi ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Jadi kamu coba mencari soal seperti yang ada di kisi-kisi. Nah, kemudian kalau kurang jelas ditanyakan. Bu Bina nanti akan share yang rumus-rumus tadi ya. Bu Bina akan share di di WA mengenai rumus-rumus tadi. Misalnya mencari debit, misalnya mencari jarak, kecepatan, waktu. Caranya sudah bisa ya, pakai segitiga ajaib tadi ya. Ditutup itu apa yang ditanyakan.
Masih ada pertanyaan lagi? Ya, supaya tidak lelah, kita hentikan pembelajaran hari ini. Ada yang bertanya? Tidak ya. Pesan Bu Bina, besok tidak boleh terburu-buru untuk mensubmit. Setelah submit, wajib difoto. Di fotonya itu sesudah submit ya, karena menjadikan bukti bahwa kamu sudah mengerjakan. Jadi besok wali kelas tidak berperan ya. Bapak Ibu wali kelas semua di sekolah besok. Panitia juga di sekolah. Kami di sekolah ya. Tapi nanti kalian semua akan berhadapan dengan panitia. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan. Jadi misalnya kamu ingin ke kamar mandi sudah tidak tahan, mintalah izin dengan chat. Jadi pakai chatting. Pak, Bu, bolehkah saya minta izin pakai chatting ya. Terus nanti akan dijawab oleh pengawas tersebut. Misalnya kamu ada kesulitan, wah ternyata gambarnya tidak kelihatan. Jadi nanti soal itu tidak ada ralat. Apa yang ada itu tidak ada ralat. Nah kecuali kalau misalnya gambarmu tiba-tiba mati atau putus, nah itu mesti dilaporkan. Atau kamu tidak bisa connect, nah itu mesti dilaporkan. Jadi sekali lagi, jam 7 kalian melakukan apa? Melakukan absen. Oke, absen. Absen yang diberikan di link. Jadi kalian besok masuk ruang ya. Besok kalian masuk ruang. Ruang 2 dan ruang 3. Yang belum masuk adalah Angel. Sebentar, Angel apakah sudah masuk di ruangan ini hari ini? Oh, tidak ada. Ada, Bu. Ya ampun, tidak ada ya. Padahal penting sekali pembelajaran hari ini. Jadi ruang 2, ruang 3, yang ruang 2 kamu nanti bercampur dengan teman dari 6A. Oke, kalau yang ruang 3 kamu full dari kelas 6B. Oke, terus kemudian nanti setengah 8 silahkan mulai bergabung dalam Zoom. Kemudian 8 kurang 1/4 kamu akan dipanggil oleh pengawas satu persatu, diperiksa kesiapannya. Jam 8 itu dimulai. Oke, anak-anak, kamu tidak bisa mengerjakan soal uraian kalau yang soal pilihan ganda belum selesai. Jadi besok pilihan ganda ada 30. Ya, ada 30. Kemudian setelah itu kalian kan pilihan ganda pilih ABCD kan, tapi dihitung loh ya, jangan cap cip cup atau hitung baju, untung-untungan tokek bunyinya apa, jatuhnya di situ bukan ya, tapi benar-benar dihitung. Oke. Terus kemudian setelah itu kalian mengerjakan soal uraian IC. Nah, di dalam soal uraian setiap nomor itu mesti membutuhkan proses. Jadi kamu jelaskan cara dan jawabannya. Jangan lupa jawabannya menggunakan satuan. Kalau memang harus pakai satuan, ya. Nah, jadi contohnya misalnya uraian. Kalau FPB KPK, nah kita nggak tahu ya soal ceritanya seperti apa FPB KPK. Jadi kalau misalnya tanyakan berapa orang, berarti harus ada kata sekian orang, atau berapa ekor, sekian ekor, berapa butir, sekian butir. Nah kemudian nanti yang soal uraian nomor 32, kalian berkaitan dengan satuan berat yang berbeda. Nah itu pakai satuan juga. Jadi misalnya ibu akan membuat kue, ya, akan membuat kue. Membeli terigu 5 kg. Kemudian membeli gula 1,5 kg. Kemudian membeli telur misalnya setengah kilogram. Ternyata sisa, setelah dicampur sisa. Sisanya adalah misalnya 3/4 kilogram. Berapa kilogram kue yang dibutuhkan? Nah, kalian ini jelaskan ya caranya pakai caranya dijelaskan, kemudian jawabannya dijelaskan. Ingat, ini nilainya cukup tinggi. Ya, nilainya cukup tinggi. Termasuk kalau FPB KPK soal cerita itu kamu buat, kalau pakai pohon faktor itu pohon faktornya dinilai. Kalau pakai tabel, tabelnya dinilai. Setelah pakai tabel FPB KPK, coba tulis jawabannya. Kalau itu soal cerita. Jadi soalnya soal yang terakhir jadi, misalnya mereka bertemu lagi setelah sekian menit, sekian menit. Atau mereka bertemu lagi setelah tanggal sekian. Ya. Nah itu FPB KPK.
yang soal uraian. Kemudian soal uraian yang ketiga, kalian diminta untuk mencari luas lingkaran, luas segitiga, luas segi empat. Ya, kalian diminta untuk menyelesaikan masalah itu. Ada lingkaran, ada segitiga, segi empat. Nah, berarti kalau luas satuannya apa? Satuannya biasanya persegi. Persegi. Iya, betul. Nah, kemudian nanti yang satunya berkaitan dengan diagram. Oke, masih ada yang akan ditanyakan? FPB Bu, KPK? saya ada, Bu. Bu. Ya, oke, silakan. Sebentar ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Boleh, boleh. Tunggu. Ya. Bentar. Mana ya? Bu, waktu yang dibutuhkan itu berapa jam, Bu? Waktu yang dibutuhkan paling lama sampai jam 10. Maka usahakan sebelum jam 10, misalnya 10 kurang 15, itu boleh submit. Tapi jangan sampai lebih dari jam 10 ya. Ya, jadi kalian mesti hati-hati. Oke. Terus kemudian ya, ada lagi? Ya. Udah inget, Bu. Bu, saya yang pas sering ketemu soal segitiga tuh harus pakai rumus apa ya? Kalau nggak salah namanya Pythagoras, Bu, yang kita harus nyari sisi miringnya, Bu. Apakah ditanyakan di situ ya? Karena kalau jadi membutuhkan luas permukaan ya, Bu. Kan kita luas nyari permukaan. Nah, itu cuma dikasih tahu tingginya tinggi sama panjang ya. Oke, baik, sebentar. Saya akan buka Jamboard kembali. Ya. Nah, jadi kalau misalnya luas permukaan. Karena nanti hubungannya dengan pangkat 2 dan ini ya. Oke. Nah, jadi misalnya, maaf ini gambarnya tidak rapi ya. Bentar, ini gambarnya jelek banget sih. Oke. Masih kepanjangan lagi. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin mencari luas permukaan ini. Jadi kalau misalnya di sini ditanyakan adalah misalnya di sini, oke, di sini adalah 9 meter. Oke. Kemudian di sini misalnya kok 9. Bentar, bukan 9. Ini misalnya 6 cm. Terus kemudian di sini adalah 8 cm. Pertanyaannya adalah berapa luas permukaan? Yang pertama dulu. Ada ide luas permukaan? Ini siku-siku di Kali sini. tinggi bagi 2. Pinter. Berarti alasnya berapa? Alasnya 8 cm. 8 cm kali 6 cm dibagi 6 bagi 2. 6 cm, betul. Dibagi 2 atau kali 1/2. Betul. Nah, seperti ini boleh. Kemudian kamu boleh langsung ini 1, ini 3. Berarti luasnya sama dengan 23. Kok 23? 24. Ini sentimeter, ini sentimeter. Sentimeter kali sentimeter nama lainnya adalah sentimeter persegi. Ya, sebentar. Ini saya hapus ya. Kok malah. Ya, sebentar. Ini saya hapus. Oke.
Jadi ini adalah 24 cm persegi. Oke, nah sekarang kalau misalnya ini saya hapus. Tapi kelihatannya mudah-mudahan tidak keluar ya yang ini ya, sebentar. Karena hubungannya dengan Pitagoras. Nah, kalau misalnya ini saya hapus, ini saya hapus. Ya. Ini misalnya lima sentimeter. Sisi miringnya 5 cm. Kemudian alasnya 3 cm. Berapa luas segitiga? Nah, cara luas segitiga bagaimana? Alas kali tinggi bagi 2. Iya, alas kali tinggi kali bagi 2. Alasnya sudah ada 3, tingginya sudah ada belum? Belum. Karena belum ada, maka ini adalah Pitagoras. Kita pakai rumus yang ditemukan oleh Pitagoras. Sisi miring kuadrat. Jadi sisi miring kuadrat 5 kuadrat itu adalah 25. jumlah dari ini. Jadi misalnya alas kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah tinggi kuadrat, tinggi pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 sama dengan 25. 25 ya, bukan 10. Berarti sudah ingat. 9 pangkat 2, 3 pangkat 2 sama dengan 9. 9. Ditambah tinggi kuadrat. Tujuannya kita kan mencari tinggi kan, supaya ketemu luas. Nah, mari kita cari. Mencari tinggi kuadrat adalah tinggi kuadrat sama dengan 25 bagi 9. Ini diganti dengan angka. 25 sama dengan 9 ditambah T kuadrat. Mencari T kuadrat berarti 25 diapakan? Pinter, kurang 9. Oke. Berarti T pangkat 2, 25 kurangi 9 berapa? 16. Berarti T saja tinggi itu adalah akar dari 16. Berapa akar dari 16? Berapa pangkat 2? 16 itu? 4. Berarti tingginya adalah 4. Nah, setelah ketahuan tingginya 4, baru bisa dicari luas. Luasnya sama dengan bagaimana? Alas bagi 2. Iya, 3 kali 4. Kemudian dibagi 2. Ya, atau kali setengah ya. Kali setengah boleh, dibagi 2 juga boleh. Nah, hasilnya adalah sama dengan 6 cm persegi. Ya, mudah-mudahan ini tidak ya, karena ini soal Pitagoras. Kalian nanti akan ditanyakan misalnya yang pangkat 3. Jadi kalau misalnya ada soal misalnya 21 pangkat 3. Nah, ditambah dengan misalnya 9 pangkat 2. Hasilnya berapa? Bisa 21 pangkat 3? 21. Artinya 21 pangkat 3 kali 21 kali 21. Ya, sama dengan berapa? 9.261. Ditambah 9 pangkat 2 berapa? 81. Pinter, 81. Tinggal dijumlahkan.
Hasilnya 9.342. Pinter, 342. Nah, kemudian yang hubungannya dengan soal pangkat 2. Yang hubungannya dengan soal pangkat 2. Misalnya, aduh Bu Bina kesulitan membuat garis. Nah, ini adalah persegi. 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 Luasnya itu sama dengan 625 cm persegi. Berapa sisi? 4. Caranya? Mencari luas, kalian harus ingat, luas itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Atau nama lainnya sisi pangkat 2. Jadi kalau sisi pangkat 2 itu sama dengan 625, maka sisi saja caranya yaitu di akar pangkat 2 dari 625. Masih ingat mencari akar pangkat 2? Dikelompokkan 22. 6, 2, 5. Nih akar pangkat 2 ya. Kelompokkan 22 dari belakang. 1, 2. Kelompokkan. Nah, ini dipisah. Nah, terus kemudian berapa kali berapa yang mendekati 6? Nah, berapa kuadrat? 5 kali 5 jauh. Yang mendekati 6. 1 kali 1, 2. Masih sisanya banyak. Berarti kalau 3 kali 3, 9. 9. Ya, pinter 2. Nah, ini kita tulis 2. 2 kali 2. Nah, ini bilangan pertama 2 kan? Kita tulis di sini hasilnya 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Kita kurangkan. 6 dikurangi 2 adalah 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Ini turunkan. 2 turunkan 5. Nah, kalau sudah dijumlahkan 2 ditambah 2 sama dengan 4 berapa kali berapa, hasilnya sama dengan 225. Nah, kita coba, ini angkanya harus sama. 41 kali 1, 41, bukan 225. 42 kali 2 hasilnya 44, salah. 43 kali 3 hasilnya 129, salah. 44 kali 4, 160 sekian. Nah, kalau 45 bagaimana? 45 kali 5 hasilnya adalah 225. Ketika kita lupa ya, tapi kalau kamu ingat nggak usah pakai cara seperti ini. Nah, ini yang angka sama adalah 5, maka ditulis di sini. Oke. Hasilnya akar dari 625 adalah 25. Maka sisi dari bangun ini adalah 25. Nih, nanti kalimat jawabannya jadi sisi persegi adalah 25. Oke. Terus kemudian ketika kita diminta untuk mencari volume. Ada diketahui volume, kita diminta untuk mencari sisi. Jadi kita menggambar kubus. Nah, kita menggambar kubus. Nah, diketahui volumenya itu sama dengan misalnya 27 cm kubik. Berapa sisi kubus? Sisi kubus sama dengan berapa? Caranya kita kembali ke awal. Rumus mencari volume kubus adalah, volume rumusnya bagaimana kalau kubus? R kali R. Iya, iya R. Oke. Ya, ini sisi boleh atau kita ganti dengan istilah R boleh ya. Oke, kita ganti R deh. Nah, supaya ini kita ganti dengan R. Nah, jadi misalnya rusuk kubusnya berapa? Nah,
Volume itu rumusnya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Maka volume itu sama dengan rusuk pangkat berapa? 3. Pangkat 3. Nah, volume itu sama dengan 27. Nah, volume itu rusuk pangkat 3. Jadi rusuk pangkat 3 itu sama dengan 27. Maka cara mencari rusuk saja itu adalah lawan dari pangkat itu akar. Akar pangkat 3 dari 27. Berapa akar pangkat 3 dari 27? 3. Benar, 3. Jadi ininya adalah 3 cm. Nah, akar pangkat 3 sudah lupa? Masih ingat? Dikelompokkan 3-3 juga ya untuk akar pangkat 3. Oke, lain kali kita bahas lebih mendalam. Coba nanti yang sulit ya, yang sulit silahkan kamu boleh foto, kemudian nanti boleh ditanyakan untuk dipelajari persiapan ujian yang sesungguhnya. Ya, jadi kamu jangan menyerah ya. Kalau kamu merasa sulit silahkan difoto, kemudian nanti setelah setelah TO kita akan bahas sehingga nanti pada saat ujian kalian bisa maksimal mengerjakannya. Bu, Oke, Mas. Ya, silakan. enggak, saya cuma mau tanya, itu TO tuh kalau diibaratkan tuh seperti latihan ulangan atau Latihan gimana ujian, ya, Bu? Kalau latihan ujian. Jadi soalnya mirip dengan ujian, ya, tapi tidak persis. Mungkin angkanya itu diubah. masuknya ke nilai apa ya, Bu? Ya nanti nilai masukkan di nilai semester 2 biasanya. Masuk dalam nilai semester 2. Oh, Kalau nilai nilai ujian benar-benar nilai ujian, tidak ada nilai TO. Jadi kemungkinan dimasukkan ke nilai rapot semester 2 untuk TO. Tapi soal-soal yang keluar di TO itu kemungkinan besar akan keluar di ujian. Yang beda mungkin satuannya. Kalau hari ini ditanyakan senti, mungkin hari berikutnya meter, atau mungkin hari ini dia pakai kubus, besok pakai balok, besok pakai bola. Nah, seperti itu. Ya, semua pelajaran juga sama seperti itu. Jadi, sekali lagi kalau ada soal sulit jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Silahkan kalau perlu dicatat. Oh ya, nanti setelah kalian mengerjakan soal IC, usahakan tulisannya jelas ya. Kemudian difoto. Oke, nanti akan ada beberapa penguji yang menilai nilai IC tersebut. Ya. Tapi nanti yang hari Selasa dan seterusnya, IC-nya itu diketik. Ya, untuk matematika itu karena hubungannya dengan pangkat, dengan akar, dengan pohon faktor, dengan bangun ruang, bangun datar, maka kalian menulisnya di kertas. Sudah siap di kertasnya semuanya? Jadi disiapkan kertas untuk menghitung, disiapkan juga selain kertas untuk menghitung juga kertas untuk menjawab. Nah, untuk menjawab ini harus jelas ya. Jawaban terakhir apa, pakai satuan, kemudian pakai cara. Nah, itu yang diharapkan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya? Kertas jawabnya itu, Bu, pakai kertas HVS atau boleh pakai kertas yang lain, Bu? Kalau yang bagus yang bersih ya. Yang bersih jangan yang berwarna. Kalau yang berwarna di foto tidak jelas ya. Kalau pakai putih itu biasanya lebih cerah di fotonya. Oke. Tulisannya jangan tipis-tipis ya, tidak boleh pakai pensil, pakai ballpoint ya. Pakai ballpoint warna hitam. Karena warna hitam lebih mudah dibaca daripada warna yang lain. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau kertas sekolah kertas lembar jawab dari sekolah itu yang lembar ulangan, ya benar. Kertas ulangan. Iya, kertas ulangan dari sekolah. Kertas ulangan bisa juga, tapi hati-hati kertas ulangan ada garis-garisnya ya, boleh juga, tapi tulisannya harus jelas dan rapi supaya guru tidak salah koreksi. Contohnya angka 1 dengan 7 itu kan mirip ya. Kalian harus bisa menulis dengan jelas. Angka 5 dengan 3 itu juga mirip kan. Angka 2 dengan angka
9 contohnya, angka 7 dengan 9 itu kadang-kadang mirip. Jadi hati-hati ditulis yang sejelas mungkin. Oke. Jadi kalau besok ada 35 soal, 35 soal itu waktunya 60 menit. Jadi satu soal 2 menit. 2 menit itu 120 detik ya. Oke. Kalian ada jam kan? Nah, coba jamnya standby ya supaya kamu ingat waktu. Jadi hati-hati kalau menjelang jam 10. Nah, kalau yang belum selesai harus dijawab semua ya. Kalau nggak kamu jawab semua, dia nggak mau pindah halaman. Jadi kamu harus jawab semua. Ya, semua harus dijawab. Ya. Bu, Ya, itu soalnya silakan. lewat apa, Bu? Soalnya Google Form. Oh, seperti biasa ya? Ya, seperti biasa, hanya bedanya kali ini ada uraian. Dan untuk matematika, uraiannya terpisah dari Google Form tersebut. Ya, Baik, jadi, terima kasih Bu. ya, sama-sama jangan lupa difoto ya untuk tanda bukti. Kalau misalnya kadang-kadang kan jaringan lambat. Kalau jaringan lambat itu nanti akan ketahuan, oh kamu kirimnya benar-benar sudah dikirim atau mungkin sedang mengerjakan, akan kelihatan di sana. Nah, jadi nanti agar ada tim juga yang mengamati waktu pada saat mengirimkan. Maka harus ada tanda bukti. Kadang-kadang sudah dikirim, tapi ternyata jaringan terganggu ya, maka kamu harus tanda bukti. Ini loh saya sudah kirim jamnya tuh jam sekian. Sehingga panitia memaklumi tidak ada pengurangan nilai. Iya. Ada pertanyaan? Jadi nanti kalau sudah 120 menit akan putus ya. Tiba-tiba hilang soalnya karena sudah selesai. Oke. Besok sore pukul 16 yang akan bertanya tentang mata pelajaran yang di-DO-kan dipersilahkan. Siapkan pertanyaan ya. Bu Bina senang kalau kamu yang punya pertanyaan yang aktif ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, saya kembalikan kepada Fani sebagai host. Terima kasih anak-anak. Rajin sekali kalian. Oh ternyata tinggal 19 kali ini. Iya, silakan Fani. Baik, terima kasih Bu Bina atas penyampaiannya hari ini. Sebelum kita menutup, kita akan dokumentasi dulu. Silakan Alen. Baik, terima kasih Fani. Tolong kameranya untuk dibuka. Sudah? Baik, terima kasih Nalen. Sekarang kita doa penutup. Silakan Olivia untuk menutup dengan doa. Bu Bina dan teman-teman, marilah kita berdoa. Nggak apa-apa. Terima kasih Tuhan kepada kesempatan yang Kau berikan pada sore hari ini agar Kau bisa melakukan Zoom. Kiranya Engkau memberkati kami dalam tryout dan juga ujian sekolah yang akan dilaksanakan mulai besok. Dan semoga kami mendapatkan nilai yang maksimal dan juga dapat mengerjakan dengan baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Olivia. Terima kasih teman-teman yang sudah menghadiri Zoom pada hari ini. Semoga kita dapat mengerjakan tryout besok dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa. Besok absen jam 7 ya. 7:30 masuk ke Zoom. Iya. Bu Bina akan ngintip dari kejauhan tapi nggak bisa masuk kelas. Iya, baik. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih semua petugas juga dan Terima kasih anak-anak. semuanya. Terima kasih Bu Bina, terima kasih semuanya. Terima kasih juga. Oke.